Nah, sekarang kita lanjut saja ya yang materi ketiga ini. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Aditya dari mahasiswa program studi pendidikan vokasional teknik elektro Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sebelum saya mulai, yang saya hormati Bapak Muhammad Fatkur Rahman selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan teknologi dan vokasional, dan teman-teman pendidikan vokasional teknik elektro yang saya cintai dan saya banggakan. Demi mengefisiensikan waktu, marilah saja kita mulai presentasi pada hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa sih teaching factory dan link and match di industri. SMK siap kerja dan berkarya. Lanjut saja. Oh ya, kebetulan teman-teman, ini biodata saya, nama Rian Aditya dengan NIM 2283230032, tempat tanggal lahir saya tempatnya di Tangerang, 21 tanggal lahir saya 21 Maret 2005. Dengan program studi pendidikan vokasional teknik elektro, mata kuliah pendidikan teknologi dan vokasional. Dan presentasi ini saya adalah syarat untuk kelulusan ujian akhir semester di mata kuliah pendidikan teknologi dan vokasional tersebut. Baik, langsung saja saya lanjutkan demi mengefisiensikan waktu. Teaching factory. Nah, apa sih itu teaching factory? Nah, bagaimana kalau siswa SMK belajar sambil memproduksi barang seperti di industri? Itulah konsep dari teaching factory. Model pembelajaran di mana sekolah meniru kondisi nyata di industri. Siswa ikut produksi sesuai standar produksi. Nah, teaching factory ini adalah model pembelajaran berbasis produksi nih, teman-teman. Berbasis produksi, tetapi data di dalam sekolah. Jadi produksi kita tuh di dalam sekolah nih. Untuk seperti apa ya? Jadi sekolah tersebut itu tuh sudah memproduksi seperti dunia industri gitu loh. Karena teaching judul atau teaching apa itu teaching factory ya, itulah yang dinamakan teaching factory. Jadi kita dalam kita menjadi siswa, kita itu ikut memproduksi suatu barang atau produksi di sekolah tersebut. Contohnya misalnya sekolah ini tuh membuat baja atau menerima jasa pemotongan baja atau milling baja gitu. Terus juga ada CNC, misal kita bisa membubut gitu, jasa bubut di sekolah tersebut. Kita lanjut. Nah, yang kedua itu apa sih itu link and match, teman-teman? Nah, link and match itu upaya menyambungkan kebutuhan dunia industri dengan kompetensi lulusan SMK. Tidak ada lagi lulusan nganggur. Nah, sedangkan link and match ini itu adalah upaya menyelaraskan kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri. Jadi, misal nih, dalam kita mau buat sekolah, kita harus tahu nih dunia industri sekarang tuh lagi butuhnya tuh jurusan apa. Kayak misal pabrik kabel ataupun pabrik panel, kontaktor, PT Jembo misal kabel Jembo. Biasanya kan harus membutuhkan lulusan dari jurusan teknik instalasi tenaga listrik ataupun yang lainnya elektronika industri juga kan tahu, dia kan juga belajar mengenai kabel, terus juga ada teknik pendingin, terus juga ada mekatronika. Nah, itulah yang dibutuhkan. Ataupun misal kita dalam perusahaan ini tuh kita membutuhkan
tata rias. Nah, SMK itu juga harus membuat, tujuannya harus membuat jurusan tata rias. Terus juga kalau misalnya toko roti atau mawar gitu kan, mawar bakery kan membutuhkan namanya pembuatan atau chef yang membuat roti. Nah, kita harus menjadikan SMK tersebut tuh ada jurusan tata boga, teman-teman, like itu. Jadi harus laras dari misalnya SMK teknik listrik gitu, larinya ke maintenance, perawatan yang dibutuhkan di industri. Misalnya di Mawar atau di Mayora di produksi biskuit itu kan tata boga, terus juga ada pun tata rias gitu. Terus ada juga keperawatan misal di rumah sakit ataupun farmasi di apotek gitu. Nah, teori pendukungnya itu tuh dari teaching factor itu dari peraturan Direktur Jenderal Vokasi nomor 3 tahun 2020 menyebutkan bahwa TEVA itu harus terintegrasi dengan kebutuhan lokal maupun global. Nah, yang tadi saya sebutkan. Jadi, sekolah yang ingin kita dirikan itu tuh harus selaras gitu dengan apa yang dibutuhkan di dunia industri. Karena takutnya saja misal kita membuat sekolah tapi nggak dibutuhin di dunia industri gitu. Nah, jadinya kan kita menambah pengangguran gitu di Indonesia. Tidak selaras lah bisa dibilangnya. Tidak masuk di industri tersebut untuk menjadi bagian pekerja di situ gitu loh. Jadinya hitung-hitungannya pasti menambah pengangguran. Nggak bisa sekolah sudah misal di swasta itu misalnya bayar, malah ujung-ujungnya masih nganggur gitu kan, sedih gitu kalau bisa kita bisa lihat kalau misalnya tidak selaras gitu loh, yang dibutuhkan di industri ini tuh apa tapi kita mendirikan sekolahnya apa. Lanjut, kita lanjutkan saja. Nah, contoh kasusnya ini nih yang selaras nih di pertama tuh ada SMK 26 Jakarta yang bekerja sama dengan Astra Honda Motor. Siswa praktik juga di bengkel bisa praktik juga di bengkel berstandar AHM. Nah, misalnya di SMK 26 Jakarta ini tuh ada namanya jurusan TBSM atau Teknik Berkendara Sepeda Motor. Nah, jadi di terus pihak SMK 26 Jakarta itu tuh mengajukan kerjasama dengan pihak AHM nih, Astra Honda Motor. Untuk misalnya kalau misalnya ada siswa yang lulus dari SMK 26 Jakarta ini tuh bisa gitu langsung ditawari pekerjaan di SMK di apa namanya AHM tersebut. Karena apa? Karena kan selaras. Misal dia lulusan TBSM, teknik kendaraan motor gitu kan. Langsunglah ditarik dengan pihak AHM itu. Misalnya dia pintar di bagian apa, di bagian misal di perbaikan motor ataupun di bagian lainnya gitu, teman-teman. Juga ada SMK Pertanian di Lampung yang menjual hasil hidroponik ke pasar modern. Jadi misalnya SMK Pertanian di Lampung ini tuh dia menghasilkan tanaman hidroponik nih. Lalu, nah tanaman hidroponik ini tuh subur atau apa ya? Panen lah. Panennya bagus gitu. Nah, agar apa? Kita tidak sia-sia nih panen kita nih. Nah, kita mengajukanlah diri untuk dijual ke pasar modern. Hitung-hitungnya kan kita menjadi produsen untuk si konsumen. Jadi kita memproduksi, lalu kita distribusikan ke penjual atau konsumen. Nah, nanti di pasar ini terus habis itu dijual ke orang lagi gitu. Jadinya kita di SMK Pertanian di Lampung ini tuh sudah menerapkan namanya bekerja sudah dapat memproduksi bahan sendiri ya, bahan pangan sendiri gitu dari SMK-nya, karena Teaching Factory tadi nih dari Dirjen 2020 nomor 3. Nah, ada penutup nih di sini.
Teaching Factory dan Link and Match ini adalah jembatan emas dari ruang kelas menuju dunia kerja yang sebenarnya. Seperti yang kita ketahui, Teaching Factory tadi itu kita seperti apa ya? Melakukan pekerjaan di industri tetapi dalam masih lingkup sekolah. Jadi sekolah tersebut memproduksi apa? Seperti contohnya hampir mirip dengan industri, dia memproduksi baut, misal sekolahnya pabrik, terus sekolah juga memproduksi baut. Nah, itulah disebut teaching factory. Terus ada juga link and match adalah jembat. Terus juga ada link and match tadi selaras atau serasi. Jadi industrinya butuh apa, kita mendirikan sekolahnya, juga jurusannya apa gitu, teman-teman. Lanjut. Nah, ada kesimpulan presentasi teman-teman nih. Think Factory dan Link and Match ini bukan hanya program, tapi transformasi pendidikan vokasi agar semakin relevan dengan dunia kerja. Dengan keterlibatan langsung industri, siswa SMK belajar dari realita, memproduksi sesuai standar industri, dan memiliki peluang besar untuk langsung terserap kerja setelah lulus. Ya, seperti tadi AHM, yang bekerja sama dengan SMK 26 Jakarta, gitu teman-teman. Nah, ada quotes nih teman-teman dari Teaching Factory. SMK hebat adalah SMK yang terhubung dengan dunia kerja. Tuh, karena lulus SMK ini tuh lulus SMK ini lulusan siap kerja ya teman-teman, diberikan pengalaman, diberikan praktik pada saat dia di bangku sekolah atau waktu dia menjadi peserta didik di sekolah menengah kejuruan ini. Terima kasih, slide terakhir. Baik, terima kasih teman-teman semua yang sudah melihat video saya yang sudah saya sampaikan tadi, seperti greening TVET dan juga ada greening school, ada terakhir ini ada Teva, Teaching Factory dan Link and Match. Terus juga saya juga berterima kasih kepada Bapak Muhammad Fatkur Rahman SPD Eskom MPD yang telah menjadi dosen pengampu di mata kuliah pendidikan teknologi pendidikan teknologi dan vokasional. Dan juga terima kasih untuk teman-teman pendidikan vokasional teknik elektro, mahasiswa pendidikan vokasional teknik elektro. Terima kasih, dan bila ada salah kata ataupun kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Oh iya, satu lagi, tugas apa namanya, presentasi ini tuh untuk tugas ujian akhir semester ya teman-teman. Mohon maaf ya untuk seperti tadi yang tidak lengkap ataupun kurang dipahami presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.